Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الرضي الله عنهم أجمعين وعلى آبائه من الشهداء والصالحين والعلماء العاملين وعلى جل المصنف في الكتب المصنف فيها وشارحيها وإلى من أجازنا إلى المنتهى وعلى جميع سلسلة القرآن العظيم وعلى جميع روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومشايخنا ومن أحبنا ومن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وخصوصا إلى المؤلف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal atharu anapun utawi pira-pira athar al mangkulatu kang den nukil iku fakathiratun akeh. Wa ana utawi ingsun iku usyiru isyarat apa ingsun ila atrafin marang pira-pira bagian min ba'diha saking sebagiane athar. Ini melanjutkan pembahasan kita tentang membaca Al-Qur'an dengan mengeraskan ataupun melankan suara. Thabata fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan riwayatake saking Abu Hurairah ngendika sami'tu midhanget sapa ingsun krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten Rasulullah ma'adzina orang ngrungu sinten Allah li syai'im marang suwiji-wiji perkara adzina kaya oleh krungu sinten Allah li nabiyyi hasanis sauti marang nabi li nabiyyin marang nabi hasanis sauti kang bagus suarane yataghonna kang nglagokake sinten nabi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an ya jaharu hare banterake sinten nabi bihi kelawan Quran. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Muslim. Wa makna adzina utawi maknane lafaz adzina iku istama'a ngrungu. Wa huwa utawi napa niku jenenge si adzina iku isyaratun ngisyaratake isyarat ilar ridho marang ridho wal qabuli lan den trimone amal. Nah, dijelaskan bahwa sahabat Abu Hurairah itu pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, Allah itu sangat mendengarkan seorang nabi yang memiliki suara yang bagus, kemudian membaca Al-Quran dengan menggunakan irama, kemudian suaranya dikeraskan. Itu Allah mendengarkan. Jadi Allah saja yang Al-Quran sendiri itu kalamnya, itu ketika dibaca oleh nabinya Allah itu mendengar. Lah kita manusia dibacakan kalam-kalam Allah malah ndak mendengar. Kan keliru gitu, keliru. Wong Allah saja mendengar, apalagi harusnya manusia itu lebih mendengar ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Harusnya seperti itu. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatake saking Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendikon sinten Kanjeng Nabi lahu marang Abu Musa. Laqad utita yakti teman-teman den paringi sapa sira mizmaron ing suling min mazamiri ali Dawuda saking suling-sulinge keluargane Nabi Dawud. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu memiliki suara yang bagus. Suaranya bagus. Nah itu ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran,
karena suaranya bagus, kemudian iramanya juga bagus, itu sampai dipuji oleh Rasulullah, engkau itu layaknya orang yang diberi seruling dari seruling-serulingnya keluarganya Nabi Daud. Maksudnya memiliki suara yang merdu. Karena keluarga Nabi Daud itu seperti dikisahkan, Nabi Daud itu kalau sudah membaca kalamullah itu besi lunak. Saking enaknya suaranya Nabi Daud. Nah, Abu Musa al-Asy'ari salah satu orang-orang yang suaranya enak dan membaca Qur'annya enak. Jadi hati-hati yang keras itu bisa lunak karena suaranya enak. Tapi jangan kemudian diambil kesimpulan kalau suaranya tidak enak bikin hati tambah keras itu. Tidak seperti itu. Itu salah kesimpulan itu. Nah, di sini suara enak, lagu enak itu bisa melunakkan hati pendengar. Tuh. Ya sudah, titik di situ. Jangan diteruskan. Kalau suaranya tidak enak, berarti bisa mengeraskan suara pendengar. Mengeraskan hati orang yang mendengar. Jangan seperti itu. Titik di situ. Titiknya di tadi. Suaranya enak, iramanya enak, baca Qur'annya enak, itu bisa meluluhkan hati orang yang mendengarkan. Sudah di situ titik. Jangan diambil kesimpulan kebalikan, itu nanti yang kena banyak, korbannya banyak. Karena 1 dari 10 orang itu 10 dari orang paling 1 yang suaranya enak. Itu kalau ada, bisa jadi 100 orang yang suaranya hanya 1. Nah itu. Jadi jangan diambil kesimpulannya, sudah titik di situ. Orang yang enak suaranya bisa meluluhkan hati pendengar, titik, sudah. Jangan dibuat kesimpulan kebalikan. Nanti korbannya banyak, tersangkanya lebih banyak nanti. Nah, seperti itu. Makanya perlu mengukur kemampuan diri sendiri. Ini bahas tentang enak, bukan membahas tentang orang ya, personal ndak. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suwiji riwayat li muslimin kedua Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendikan sinten Kanjeng Nabi lahu marang Abu Musa laqad ra'aitani yakti teman-teman weruh sapa sira ing ingsun wa ana hale utawi ingsun iku astami'u ngrungu sapa ingsun li qiraatika marang wacanan Quran sira al-bariha ing dalem mau bengi wa rawahu ngriwayatake ing napa niku jenenge si hadis sapa Muslimu Imam Muslim aidon halim malih min riwayati Baridah tabnil Hasibi. Jadi ya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu memuji siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ada Abu Musa al-Asy'ari ketika baca Quran, beliau mendengarkan. Saking enaknya suaranya Abu Musa. Jadi tapi memang tradisinya seperti itu ya. Tradisinya di Quran itu wa idza quri'al qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika dibacakan Quran fastami'u maka dengarkan wa ansitu dan diamlah, fokus tenang. La'allakum turhamun supaya kita mendapatkan rahmah. Seperti itu. Lah Nabi itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi kalau ada sahabat lain yang membaca Quran Nabi mendengarkan. Bukan malah sok-sokan. Kan Quran diturunkan ke saya, ngapain saya mendengar? Tidak seperti itu Nabi. Nah, kita sebenarnya pada siapapun yang membaca Quran lah. Kepada siapapun yang membaca Quran harus ada perasaan hormat seperti itu. Siapapun, meskipun ada bacaan-bacaan yang memang beberapa bacaan ada yang tidak tepat, tapi apapun itu kita harus tetap menghormati. Seperti itu. Tetap menghormati itu juga berperan dalam mensyiarkan agama Allah. Seperti itu. Memang kesalahan itu pasti, orang salah itu pasti. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Makanya nanti ada perbaikan. Setiap kesalahan itu pasti ada perbaikan.
Jadi merangkul ya. Tradisinya orang-orang kiai-kiai kita kan merangkul. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Saya tadi malam itu diceritani salah satu senior di Al-Hikam. Kemarin kan saya ngisi Nuzulul Quran di Pandaan. Itu beliau cerita begini. Salah satu pengajar di Al-Hikam itu ada yang ex HTI seperti itu. Karena pendekatan Abah, kemudian dengan pendekatan Abah Hashim Muzadi yang sangat halus, itu kemudian tanpa adanya paksaan kemudian berubah 180 derajat menjadi orang yang NU, gampangnya seperti itu. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dakwah. Makanya dakwah itu bil hikmah. Dakwah itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi Nabi itu meskipun Al-Qur'annya yang baca sahabat, Nabi tetap mendengar. Wa an Fadolata bani Abidin radhiyallahu anhu, dan riwayatake saking Fadolah kala ngucap sapa Fadolah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu yakti utawi Allah iku asyaddu leh banget apane udunan ngrungokno ila rajulit marang wong lanang hasanis sauti kang bagus suarane bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an min sahibil qainati tinimbang saking wong kang duweni penyanyi ila qainatihi marang nyanyane sahib. Rawahu ila qainatihi marang penyanyine sahib. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ibnu Majah. Nah, di sini diceritakan Nabi itu pernah bersabda seperti ini. Allah itu sangat mendengarkan. Asyaddu udzunan itu sangat mendengarkan kepada seseorang yang memiliki suara bagus dan digunakan untuk membaca Quran. Itu sangat didengarkan. Melebihi orang-orang yang punya penyanyi pribadi ketika dia menyanyi. Jadi zaman dahulu raja-raja itu punya penyanyi favorit lah, punya penyanyi pribadi. Raja-raja ataupun pembesar-pembesar dahulu pada zaman-zaman itu punya penyanyi pribadi. Nah, ketika disuruh nyanyi ya nyanyi, dan tuannya itu mendengar. Nah, Allah itu lebih fokus mendengarkan orang yang baca Quran dengan baik, dengan bagus, lebih fokus daripada orang yang mendengarkannya nyanyian. Kita kan kalau mendengar musik dengan apa kan sampai gini-gini kan. Dudak-dudak jis kan gitu ada. Nah itu. Nah, Allah itu kalau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran itu ya fokus. Jadi memperhatikan betul. Seperti kalau kita kena musik, nah seperti itu. Terbawa. Nah, itu barokahnya membaca Quran dengan baik. Tapi kembali lagi, jangan kemudian diambil kesimpulan kebalikan lagi. Berarti yang suaranya tidak enak, enggak didengar. Nah seperti itu, tetap didengar seperti itu. Wong Allah itu Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Ini kan dalam konteks membahas orang-orang yang memang dikaruniai suara yang bagus. Wong kita suaranya seperti ini ya yakin didengar. Wong kalamullah itu kan ketika kita baca Quran seakan-akan seperti berbicara kepada Allah. Masa saling bicara kan tidak dengar kan, seperti itu. Pasti Allah mendengar. Tapi di sini memang konteksnya memuji orang yang punya suara bagus kemudian membaca Al-Qur'an seperti itu. Wa an Abi Musa lan dan riwayatake saking Abi Musa aidon halimane kala ngucap sapa Abi Musa. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini satemene ingsun iku la a'rifu yakti ngerti sapa ingsun aswata
rufqatil asy'ariyin ing pira-pira suarane golongane wong asy'ari bilaili ing dalem wengi hina yadkhuluna ing dalem sekirane ing dalem nalikane mlebu sapa asy'ariyin wa arifu lan weruh sapa ingsun manazilahum ing oma-omahe asy'ariyin min aswatihim saking pira-pira suarane asy'ariyin bil qur'ani kelawan al-Qur'an bilaili ing dalem wektu wengi. Wa ing kuntu senajan ta ana sapa ingsun iku lam ara ora weruh sapa ingsun manazilahum ing nggon omah-omahane asy'ari. Hina nazalu tatkalane mudhun sapa niku jenenge si Asy'ari hina manggon sapa Asy'ari bin nahari ing dalam raina. Jadi bangsa Asy'ari itu kan sebuah suku ya, kabilah, satu kabilah. Satu kabilah yang dikaruniai kok mayoritas anggota sukunya itu suaranya bagus-bagus seperti itu. Lah Nabi itu tahu, tenger, gampangane tenger. Tenger itu apa ya? Menengeri. Tahu lah, pokoknya tahu. Tahu mana suaranya golongan kabilah dari Asy'ari. Meskipun itu di waktu malam. Taunya dari apa? Lewat suara ketika mereka membaca Quran. Oh iki wong Asy'ari, suarane enak. Suarane enak-enak maca Qur'ane enak. Beda lagi, oh iki wong Lebak Sari. Seperti itu. Jadi Nabi itu tahu meskipun tidak melihat orangnya, dari suaranya saja itu tadi. Oh itu kabilah Asy'ari. Oh itu orang Lebak Sari, kan itu seperti itu kan. Seperti itu. Tahu Nabi itu karena memang dikaruniai suara yang bagus. Meskipun ketika siang hari itu kalau mereka keluar ya ndak terlihat, maksudnya ndak bisa dibedakan mana yang Asy'ari, mana yang bukan, mana yang Quraisy, mana yang lain, itu ndak bisa dibedakan. Tapi ketika mereka membaca Al-Qur'an maka akan terlihat mana yang Asy'ari seperti itu karena suara mereka. Asy'ari, Lebak Sari. Kok ya tepak gitu. Nah, wa anil Barra'ah bin Azib. Dan riwayatake saking Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, kala ngucap sapa Barra', kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zayyinu maes-maesana sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi aswatikum kelawan swara-swara sira kabeh. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa ghairuhuma lan sakliyane Abu Dawud lan Nasa'i. Nah, pun. Ini diriwayatkan dari Barra' bin Azib. Nabi Muhammad itu pernah ngendika, hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu. Jadi bacalah Al-Qur'an dengan keindahan suaramu. Itu kalau memang dikaruniai suara yang baik. Banyak korik-korik itu kan suaranya enak-enak. Katanya Nabi, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Nah, kalau zaman sekarang dawuh Nabi ini bisa dimodifikasi seperti ini. Hiasilah suaramu dengan Al-Qur'an. Jadi jangan hanya gunakan suara untuk nyanyi, gunakan untuk baca Quran. Hiasilah suaramu dengan membaca Al-Qur'an. Nah, bisa dibolak-balik. Jadi hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu bagi orang-orang yang memang memiliki kemampuan atau suara yang bagus, irama yang bagus. Namun ketika orang tersebut jarang baca Al-Qur'an, bisa hiasilah suaramu dengan baca Al-Qur'an. Jangan kok nyanyi pinter, tapi maca Quran tidak terlalu pinter. Nyanyi 10 lagu apal, Quran 10 ayat tidak hafal. Seperti itu. Nah, seperti itulah, gampangannya seperti itu ya. Ya ini tidak nyindir, ini cuma nyentil.
Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita mencoba berlaku adil seperti itu. Kita lagu bahasa Inggris itu hafal, padahal tidak tahu artinya, hafal. Harusnya Al-Quran yang kita tidak tahu artinya pun harus hafal. Sama-sama tidak tahu artinya kan harusnya. Kenapa hafal? Karena suka. Karena hafal. Apa? Kita hafal lagu kenapa? Karena suka meskipun tidak tahu artinya. Al-Quran harusnya seperti itu. Kita harus hafal karena suka meskipun tidak tahu artinya. Makanya harus adil seperti itu. Kita bahas apa namanya ya? Menumbuhkan kembali seperti apa ya? Kata kemarin Kiai Dimyati, Yai Afifuddin Dimyati ya. Menumbuhkan kembali kecintaan kepada Quran seperti itu. Menumbuhkan kembali kecintaan kepada Quran. Kadang kan kita rela membayar lebih untuk sesuatu yang ekstrakurikuler drum band, ekstrakurikuler menyanyi, ekstrakurikuler menari dan yang lain itu kita mau membayar lebih. Terus katanya Yai Afif, tapi lek kongkon bayar ngaji telat kan ndak adil ya, ndak adil. Wis bayare mek 20.000 sepisan, sebulan pisan dibandingkan membayar yang 250.000 satu bulan sekali, itu rutinan yang 250.000. Kadang seperti itu, kadang kita ndak adil memposisikan diri masing-masing seperti itu. Jadi harus ada kesadaran diri untuk memunculkan kembali kecintaan kepada Quran. Saya dulu awal-awal ngafalkan juga tidak tahu mondok itu tujuannya apa, ngafalkan Quran itu tujuannya apa. Tapi seiring berjalannya waktu itu kemudian ada motivasi. Oh enak ya, ngafalkan Quran itu enaknya nyaman. Deres Quran itu enaknya nyaman seperti itu. Saya itu kalau sudah ya enggak selalu ya kan. Kalau kadung enak deres itu sekali duduk bisa 3 juz. Bisa 3 juz, bisa 4 juz. Itu karena saking enak baca Quran seperti itu. Nah, kita harus mencoba untuk meresapi lagi Quran. Meskipun suara saya kan enggak terlalu enak lah. Tapi kalau untuk didengar sendiri kan enak no. Seperti itu. Jadi harus menumbuhkan kembali kecintaan kepada Quran. Jadi yang tadi ya, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Atau hiasilah suaramu dengan Al-Quran. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.